Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni dari Prodi PBSI semester 8 Universitas Muhammadiyah Mataram dengan NIM 2021 A1A008. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Linguistik Historis Komparatif atau LHK. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa saja yang dibahas dalam linguistik historis komparatif. Pertama, dalam linguistik historis komparatif membahas tentang proto-language. Proto-language atau bahasa induk adalah bahasa hipotesis yang dianggap sebagai nenek moyang dari sebuah rumpun bahasa yang memiliki hubungan kekerabatan. Dengan kata lain, bahasa proto adalah bahasa induk yang menjadi cikal bakal dari beberapa bahasa yang kita kenal sekarang. Contohnya adalah Proto-Indo-Eropa, bahasa proto yang diperkirakan menjadi nenek moyang dari bahasa-bahasa Eropa dan Asia Selatan, seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Latin, bahasa Sanskerta, dan masih banyak bahasa-bahasa lain yang berada di Eropa dan Asia Selatan. Selanjutnya ada Proto-Austronesia yang menjadi nenek moyang dari bahasa Austronesia, termasuk bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Filipina, dan masih banyak bahasa-bahasa lain yang berada di Kepulauan Pasifik. Selanjutnya ada construction. Construction atau dalam bahasa Indonesianya disebut rekonstruksi adalah proses mengembalikan bentuk-bentuk asli proto dari bahasa-bahasa yang terkait yang dianggap telah ada di masa lalu berdasarkan pembandingan bentuk-bentuk bahasa yang masih ada saat ini. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan bahasa dari satu bahasa induk serta mencari tahu hubungan kekerabatan antar bahasa. Contohnya, jika kita membandingkan bahasa Inggris, bahasa Jerman dengan bahasa Belanda, maka kita akan menemukan kekerabatan melalui rekonstruksi. Nah, kekerabatan yang ada yaitu kita bisa menemukan Proto-Jermanik dari ketiga bahasa tersebut. Lalu contoh lain, kita bisa mengkaji tentang bahasa yang ada di Filipina, bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia, mungkin karena bahasa Malaysia menggunakan Melayu dan di Indonesia pun ada bahasa Melayu juga, maka kita akan menemukan bahasa kekerabatan di sana. Kekerabatan yang dimaksud adalah kekerabatan dari Proto-Austronesia. Nah, selanjutnya ada sound korespondensi. Sound korespondensi ini dalam bahasa Indonesia yang berarti korespondensi bunyi adalah hubungan sistematis antara bunyi-bunyi fonem dalam bahasa dengan simbol-simbol tertulisnya. Dalam kata lain, adalah pemahaman bahwa setiap huruf atau kombinasi huruf mewakili bunyi tertentu dalam suatu bahasa. Contohnya, dalam bahasa Inggris, kata huruf C dalam kata cat itu menjadi K, jadinya dibaca cat, seharusnya dibaca cat jika menggunakan huruf Latin yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada huruf K dalam bahasa maksudnya dalam bahasa Inggrisnya itu ada kata city yang tulisannya itu CITY, seharusnya dalam bahasa Indonesia dieja dengan seharusnya dibaca dengan city, tapi ketika dalam bahasa Inggris C-nya itu berubah menjadi S, menjadi city, dibacanya city. Lanjut, pembahasan selanjutnya itu sound change. Sound change atau dalam bahasa Indonesianya itu perubahan bunyi adalah perubahan cara bunyi dalam suatu bahasa yang diucapkan seiring waktu. Perubahan ini bisa terjadi secara bertahap atau cepat dan dapat mempengaruhi bunyi secara individual atau kelompok bunyi. Contohnya pertama yaitu perubahan vokal. Perubahan vokal dalam bahasa Inggris, great
great vowel shift yang mengubah pengucapan vokal panjang dalam bahasa Inggris pertengahan. Contoh kedua yaitu ada asimilasi. Asimilasi ini dari bunyi N dalam kata indah menjadi M dalam dialek tertentu karena pengaruh bunyi D yang bilabial. Selanjutnya ada isologos. Isologos adalah garis pada peta yang menandai batas antara dua fitur linguistik yang berbeda. Garis ini bisa memisahkan dua bahasa yang berbeda atau lebih sering memisahkan dua dialek dalam bahasa yang sama. Contohnya itu perbedaan cara menyebut minuman berkarbonasi seperti soda atau pop adalah contoh umum dari isologos. Pembahasan selanjutnya ada etimologi. Etimologi adalah studi tentang asal-usul kata dan bagaimana maknanya berubah sepanjang sejarah. Cabang linguistik ini mempelajari bagaimana sebuah kata muncul, berkembang, dan mengalami perubahan bentuk dan makna dari waktu ke waktu. Contohnya yaitu kata etimologi itu sendiri. Kata etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu etimon yang berarti sebenarnya dan logos yang berarti ilmu. Jadi etimologi adalah studi tentang ilmu yang mempelajari arti sebenarnya. Arti dari kata-kata yang sebenarnya. Seperti itu. Lanjut, pembahasan selanjutnya itu Grimm's Law. Grimm's Law adalah perubahan sistematis dalam bunyi konsonan yang terjadi saat bahasa Proto-Indo-Eropa berevolusi menjadi bahasa Proto-Germanik atau leluhur bahasa-bahasa Germanik. Contohnya yaitu konsonan bersuara Proto-Indo-Eropa seperti B, D, dan G menjadi konsonan tak bersuara dalam bahasa Proto-Germanik. Contoh D dalam dent yang berarti gigi menjadi T dalam bahasa Inggris yaitu tooth. Pembahasan selanjutnya yaitu ada leksikostatistik. Leksikostatistik adalah sebuah metode dalam ilmu linguistik, khususnya linguistik historis, yang digunakan untuk mengkaji hubungan kekerabatan antar bahasa melalui perbandingan kosakata dasar atau leksikon. Contohnya yaitu penelitian tentang bahasa Aceh, Alas, dan Gayo menggunakan leksikostatistik untuk mengkaji hubungan kekerabatan dan waktu pemisahan antar bahasa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga bahasa tersebut memiliki hubungan kekerabatan dan terdapat persamaan dalam bentuk dan makna kata. Selanjutnya ada pembahasan tentang glotokronologi. Glotokronologi adalah metode dalam linguistik sejarah yang digunakan untuk memperkirakan waktu pemisahan bahasa dari satu bahasa induk. Metode ini menggunakan perhitungan waktu atau usia bahasa tersebut untuk mengelompokkannya. Contohnya yaitu jika diketahui rata-rata kehilangan kata dasar adalah 14% setiap 1000 tahun dan dua bahasa berbeda 28%, maka diperkirakan mereka bercabang sekitar 2000 tahun yang lalu. Selanjutnya yaitu ada kognat. Kognat adalah kata-kata dalam dua bahasa atau lebih yang memiliki asal-usul yang sama, seringkali dari bahasa induk yang sama, dan memiliki kemiripan dalam bentuk ejaan dan pengucapan atau makna. Dalam bahasa Indonesia, kognat juga disebut sebagai kata kerabat atau kata seasal. Contohnya, dalam bahasa Inggris, night, sedangkan dalam bahasa Jerman menjadi Nacht yang berarti malam. Ada lagi bahasa Inggris dengan bahasa Latin, yaitu dalam bahasa Inggrisnya father, sedangkan bahasa Latinnya itu pater yang berarti ayah. Contoh selanjutnya yaitu ada bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris.
Bahasa Indonesia mengatakan universitas, sedangkan dalam bahasa Inggris university. Bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris lagi. Contohnya yaitu penggunaan kata kamera, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu camera. Selanjutnya ada subgroup. Subgroup adalah kelompok bahasa turunan dari bahasa induk yang lebih besar, ditentukan berdasarkan inovasi bersama. Contohnya, dalam bahasa Austronesia, yakni ada bahasa Jawa, bahasa Bali, dan bahasa Madura yang membentuk subgrup Jawa, Bali, Sasak. Selanjutnya ada rekonstruksi komparatif, yaitu teknik yang membandingkan kognat antar bahasa untuk merekonstruksi bentuk proto. Berbeda dari internal reconstruction. Contohnya ada mata dalam bahasa Indonesia, mata dalam bahasa Tagalog, mata dalam bahasa Malagasy, bentuk proto mata, yaitu dalam bahasa Inggrisnya eye. Rekonstruksi internal. Dalam pembahasan rekonstruksi internal ini menganalisis variasi dalam satu bahasa untuk merekonstruksi bentuk sebelumnya tanpa membandingkan dengan bahasa lain. Contohnya dalam bahasa Indonesia, perubahan bentuk berlari menjadi lari menunjukkan bahwa awalan ber mungkin tidak selalu hadir di masa lalu. Selanjutnya, yang terakhir ada retensi. Retensi ini secara umum berarti penahanan atau penyimpanan sesuatu. Dalam konteks yang berbeda, retensi bisa merujuk pada retensi karyawan atau upaya perusahaan mempertahankan karyawan terbaiknya. Retensi pelanggan atau upaya mempertahankan pelanggan agar tetap setia pada produk atau layanan. Atau retensi arsip, yakni penyimpanan arsip selama periode tertentu. Contoh, kata tangan tetap bertahan dalam banyak bahasa Austronesia dari Proto-Austronesia 5 yang artinya 5 dan tangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.